Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Pemirsa IMU TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap agama memiliki kitab-kitab suci tentu. Memiliki kitab yang disucikan. Agama Hindu punya kitab Weda. Agama Buddha punya kitab Tripitaka. Agama Nasrani punya kitab Injil. Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Kita umat Islam mempunyai kitab Al-Quranul Karim. Mengapa Al-Quran itu disebut dengan kitab suci? Pertama, karena ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Sebuah kitab dinamakan suci kalau ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Perempuan senang kepada laki-laki, itu fitrah. Laki-laki senang dengan perempuan, itu fitrah. Maka dalam Islam diberikan pintu disebut pernikahan. Kalau ada kitab yang melarang pengikutnya untuk kawin, maka kesuciannya perlu dipertanyakan. Lalu yang kedua, mengapa Al-Quran itu disebut dengan kitab suci? Karena isinya bebas dari intervensi dan investasi manusia. Sebuah kitab dinamakan suci karena bebas dari campur tangan manusia. Sejak 14 abad yang lalu, Al-Quran telah menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran yang kami berikan kepada hamba kami Muhammad, coba kalian buat satu surat saja yang seperti Al-Quran. Jangankan satu surat, satu ayat saja seperti Al-Quran. Kalau kamu tidak mampu sendirian, ajak seluruh teman-temanmu untuk membuat satu surah seperti Al-Quranul Karim ini. Sejak 14 abad yang lalu sampai hari ini, tidak seorang pun yang mampu membuat seperti Al-Quranul Karim. Pak, apakah sudah ada yang mencoba? Sudah. Di antaranya Musailamah Al-Kadzab. Dia membuat satu surah yang seperti Al-Quran, tapi isinya jauh panggang daripada api. Surah yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab, syairnya mirip seperti Al-Quran. Al-fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa lahu jail. Gajah, tahukah gajah itu? Apakah kamu tahu gajah? Gajah itu punya belalai yang panjang dan punya ekor. Untuk memberitahu seekor gajah tidak perlu turun surat. Semua orang tahu bahwa gajah itu punya belalai dan punya ekor. Kalimatnya sudah membentuk syair-syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Pemirsa IMU TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma awrasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina. Al-Quran kami turunkan kepada hamba-hamba pilihan. Al-Quran adalah kitab pilihan yang kami turunkan kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Masya Allah, luar biasa ini. Nabinya nabi pilihan, umatnya umat pilihan, kitabnya pun kitab pilihan. Kami turunkan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Setelah diturunkan Al-Quran, bagaimana sikap kita? Pertama,
setelah diturunkan Al-Quran ada 3 macam. Pertama, wa minhum dhalimul li nafsihi, yaitu orang-orang yang setelah diturunkan Al-Quran dia zalim kepada dirinya sendiri. Dia terima Al-Quran dengan ucapannya, tapi dia injak-injak dengan perbuatannya. Dia sanjung Al-Quran dengan lidahnya, tapi dia tolak, dia injak-injak Al-Quran dengan perbuatannya. Haram kata Quran, halal kata dia. Ini menginjak-injak Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada orang yang setelah diturunkan Al-Quran dia 50-50, separuh-separuh. Yang enak dikerjakan, yang tidak enak ditinggalkan. Diambil yang enaknya saja. Ini kan mental-mental munafik seperti ini. Yang enak dilakukan, yang tidak enak tidak dilakukan. Kullama adha'a lahum masyawfi wa idza adlama alaihim qamu. Orang munafik itu ketika gelap mereka jalan, ketika terang mereka berhenti. Ketika di Islam ada untungnya, dia rame-rame masuk Islam. Tapi ketika di Islam tidak ada untungnya, disuruh untuk jihad, berkorban, dia rame-rame mengundurkan diri. Ini mental-mental munafik. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Orang-orang yang setelah diturunkan Al-Quran dia berlomba-lomba untuk melaksanakannya, berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Ini yang harus kita tiru. Karena itu Ramadan jadikanlah untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kita berupaya di Ramadan ini untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Sering mentadaburi Al-Quran, sering membaca Al-Quran, sering mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Jadikanlah Ramadan ini sebagai ajang generasi yang Qur'ani. Anggap saja Ramadan ini adalah Ramadan terakhir yang tahun depan kita belum tentu bisa bertemu dengan Ramadan lagi. Karena itu, mari kita membiasakan diri untuk membaca Al-Quran setiap hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.